Halo teman-teman relation, pada hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya yaitu tentang analisis regresi dengan data panel. Untuk materi yang kita akan bahas pertama kali yaitu tentang konsep dasar regresi dengan data panel. Pada analisis statistik, data itu dapat dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek yang sering disebut dengan data runtut waktu atau time series. Namun demikian, data juga dapat dikumpulkan dari beberapa objek pada satu waktu, yang disebut sebagai data silang waktu atau cross-section. Jika data time series dan juga data cross-section itu digabungkan, maka disebut dengan panel data. Dengan demikian, panel data itu dapat kita definisikan sebagai data yang dikumpulkan dari beberapa objek dengan beberapa waktu. Nama lain dari panel data itu adalah pool data. Kombinasi data time series dan juga cross-section, kemudian ada micro panel data, kemudian ada longitudinal data, analisis event history, dan juga analisis cohort. Dengan demikian, regresi panel adalah regresi yang menggunakan panel data atau pool data yang merupakan kombinasi dari data time series dan data cross-section. Panel data itu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan data time series, maupun data cross-section. Kelebihan tersebut ialah yang pertama, data memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi. Hal ini karena data tersebut itu melibatkan beberapa individu dalam beberapa waktu. Dengan panel data, kita itu dapat mengestimasikan karakteristik untuk setiap individu berdasarkan heterogenitasnya. Kemudian yang kedua yaitu panel data mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, serta memiliki tingkat kolinearitas yang rendah. Hal ini karena menggabungkan data time series dan data cross-section. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga adalah panel data cocok untuk studi perubahan dinamis karena panel data pada dasarnya adalah data cross-section yang diulang-ulang atau series. Kemudian yang keempat yaitu panel data mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi dengan data time series atau data cross-section. Sebagai contoh, pengaruh bantuan in-press data tertinggal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja yang lebih baik dianalisis dengan data panel untuk melihat perkembangan dari berbagai objek yang berbeda. Yang kedua yaitu panel data mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Misalnya, fenomena perubahan teknologi lebih baik diobservasi dengan panel data daripada dengan cross-section atau sekedar time series saja. Kemudian, berikutnya adalah kita akan bahas tentang data panel itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu panel data seimbang atau balance panel. Panel data seimbang jika setiap unit cross-section-nya memiliki jumlah observasi time series yang sama, misalnya ada 5 unit cross-section, masing-masing individu memiliki observasi time series sebanyak 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu panel data tidak seimbang. Panel data tidak seimbang jika setiap unit cross-section tidak memiliki jumlah observasi time series yang sama. Misalnya, ada 5 unit cross-section. Masing-masing individu memiliki observasi time series. Ada yang memiliki observasi 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, atau bahkan sampai 10 tahun. Kemudian, untuk cara mengestimasikan model regresi untuk analisis panel, data itu tergantung pada asumsi yang dibuat terhadap intercept, koefisien slope, dan juga errornya, sehingga ada beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan ruang. Yang kedua, diasumsikan slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Kemudian yang ketiga yaitu diasumsikan slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Yang keempat yaitu diasumsikan semua koefisien baik intercept maupun koefisien slope itu bervariasi untuk setiap individu. Kemudian yang terakhir yaitu diasumsikan semua koefisien baik intercept maupun koefisien slope itu bervariasi untuk setiap waktu. Oke, selanjutnya kita akan bahas itu tentang regresi data panel dengan asumsi intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu. Asumsi ini itu merupakan asumsi yang paling sederhana dan boleh dikatakan terlalu naif. Pada asumsi ini kita mengabaikan dimensi waktu dan ruang, langsung melakukan regresi atau OLS. Kemudian, untuk persamaan regresi, jika kita menggunakan asumsi intercept dan juga koefisien slope konstan sepanjang waktu adalah sebagai berikut. Yaitu untuk I-nya itu merupakan unit cross section, kemudian untuk T-nya yaitu periode waktu. Bisa dilihat untuk persamaan regresi yang ada di layar yang sudah kita tampilkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang regresi data panel dengan asumsi slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Pembahasan regresi panel dengan asumsi slope konstan ini itu akan dibagi menjadi dua, yaitu regresi dalam pengaruh individu dan juga regresi dalam pengaruh waktu. Yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengaruh individu. Regresi data itu memungkinkan kita untuk dapat mengetahui intercept masing-masing individu karena adanya perubahan keadaan pada masing-masing perusahaan. Model ini itu dikenal dengan sebutan fixed effect method atau model efek tetap. Jika menggunakan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu, kita dapat menggunakan variabel dummy perusahaan atau unit cross-sectional untuk diamati. Jumlah variabel dummy yang dibuat itu adalah satu perusahaan menjadi exclude dummy sebagai koefisien konstanta. Ini merupakan rumus yang digunakan atau persamaan yang digunakan dalam pengaruh individu, di mana untuk I-nya itu merupakan unit cross section, kemudian T-nya itu merupakan periode waktu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang regresi data panel dengan asumsi slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Jika menggunakan asumsi slope konstan, tetapi intercept itu bervariasi untuk setiap individu dan juga waktu, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut, yang sudah kami tampilkan di layar. Silakan untuk diperhatikan. Untuk keterangannya, yaitu I-nya itu merupakan unit cross section, sedangkan untuk T-nya itu merupakan periode waktu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan asumsi semua koefisien itu bervariasi untuk setiap individu. Jika menggunakan asumsi intercept dan semua koefisien bervariasi untuk setiap individu perusahaan itu, maka persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut yang sudah kami tampilkan di layar. Untuk
I-nya itu merupakan cross section, sedangkan untuk T-nya itu merupakan periode waktu. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang analisis regresi dengan data panel. Untuk next video, kita itu akan bahas tentang analisis jalur. Jadi, buat kalian itu jangan lupa subscribe YouTube kami dan juga follow sosial media kami yang ada di deskripsi video. Terima kasih.